Ya, baik, kita lanjutkan materi terakhir yang tadi kita mengaji, baru berdoa. Kenapa kita pegang dada kiri sambil baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu salah satu cara untuk menenangkan diri kita, karena pusatnya tubuh kita ini adalah jantung, dan tangan kanan memegang dada kiri itu dipegang jantung kita. Baru kita baca itu surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas, Qul al-ikhlas pertama, baru al-falaq an-nas. Karena itu surah paling ampuh, pengusir rasa gelisah, cemas. Kalau selesai pengajian malam-malam tidak bisa tidur, begitu caranya. Iya, karena naganggu kebiasa menghayal, banyak dipikir. Kasih tenangin diri kita, itu tidak ada nih. Paling baik itu menenangkan diri, membaca Al-Quran. Tidak ada yang paling baik membuat kita lapang dada, membaca Al-Quran. Itulah saya praktekkan di sini supaya teman-teman juga mengamalkan. Nanti pindah ke di Lapas Maros, ya begitu juga. Kan kasih meki ilmu cara ya menerapi diri sendiri. Karena ini jantung ini Pak, biasa dia lambat, biasa dia cepat, itu mempengaruhi diri kita. Guncang domba-domba itu kan, domba-domba itu mempengaruhi diri kita, gelisah. Makanya itu dibaca sebagai penutup pengajian kita. Ya, baru kita bahas ini materi ya berkaitan dengan kasus pembunuhan di Maros 20 tahun yang lalu. Saya ketemu ini pelaku pembunuhan. Saya tidak tulis namanya orangnya, tapi saya tulis tempatnya kejadian. Iya, bayangkan peristiwa yang menjadi pelajaran. Karena tidak ditahu siapa yang bunuh. Tidak ada yang tahu siapa yang bunuh orang ini. Iya. Apa judulnya itu tapi? Apa? Iya. Nah, bocorkan sendiri rahasianya. Tidak ada yang tahu ini Pak. Allah dengan dirinya bahwa dia membunuh. Tidak ada. Karena malam-malam nak bunuh mertuanya, ibu mertuanya. Nah, kasih masuk di dalam kamar mandi. Nah, kemudian nak ambil emasnya, nak ambil ringgitnya. Nah, itulah kenapa Allah larang, haram semua minuman keras. Apapun mereknya, balo, ya, cap tikus, semuanya haram. Karena punantama minjuri batanga, tena na mengurangi tahu. Tena muna tidak sadar mi. Dia tidak lihat keluarga aku ini, mertua aku. Sehingga itu Allah larang sejak dulu. Awal-awalnya itu bertahap itu dilarang ini barang. Waktu di zaman Nabi pertama dilarang ini minuman keras. Ketika ada orang salat tidak bisa selesai salatnya. Tena kulile basambayan, apa na baca? Kuliah ayyuhal kafirun. Mengaji, dia salat. Allahu akbar. Nah, baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kuliah dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna. Tak kulit-kulit tidak mau selesai. Kenapa bisa begitu? Karena hilangnya kesadarannya, konsentrasinya dipengaruhi minuman keras. Turun ini ayat ini Pak. Coba baca Miki. Ikuti semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. La taqrabus salata. Wa antum sukara. Hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Ketika kamu dalam keadaan mabuk
sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Quran surah An-Nisa ayat 43. Jadi tidak sadari apa yang dia ucapkan karena teleri mabuk, tidak nak tahu apa yang nak baca Al-Ikhlas, dan banyak peristiwa seperti ini, Pak. Makanya itu diharamkan, dia sangat jelas haram. Tidak boleh dimasukkan di badan, tidak boleh dijual, tidak boleh diproduksi. Tena barakana na jama-jama dan memicu perbuatan dosa, dirusak diri kita dan orang lain. Makanya kita angkat ini. Inilah faktornya sehingga menyebabkan dia haram ketika jadi berjalan ini Islam masih zaman Nabi. Awalnya ini pertama dilarang, ditegur orang kalau mau salat jangan kau minum. Jadi ada sahabat kalau begitu kan ada salat maghrib isya berdekatan, jangan tapi minum antara maghrib dan isya. Mana ki bagus minum antara isya dengan subuh karena jauh jaraknya. Ya, maka berlaku kami begitu. Tapi apa yang terjadi? Ada peristiwa-peristiwa dosa, pembunuhan, kriminal terjadi di zaman Nabi. Apa yang terjadi? Mereka yang melakukan itu rata-rata sudah minum, mabuk. Turun ini ayat menjelaskan bahwa setan di situ najadikan dirimu hilang sifat belas kasih. Jadi pun antama ribat tantang kan tena mo pa pamaseta ritawa sa ribat tangkuan keluarga aku ini temanku di sendiri. Nanti pindah di Lapas Maros, Pak. Ada itu kasus pembunuhan namanya Ramdan. Baru-baru juga terjadi di sini. Di Jalan Nudin Sanrima. Ramdan. Itu dia bunuh anak kepala adiknya, kakaknya kepala desa di Tompogo. Pindah nanti baru-baru tahun lalu nah dia ada di sini. Ya. Makanya peristiwa itulah Allah sebut bahwa wataknya itu minuman keras ini. Innama tabiquki. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal bagda'a bil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati wa hal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Surah Al-Maidah ayat 91. Surah Al-Maidah. Ya. Nah, tanya ki Allah, tidak mau kau berhenti. Pada tidak mau kau bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan min. Apanya bermusuh-musuhan? Sama dia ji berkelahi, sama dia ji bertengkar, bahkan temannya sendiri yang dia zalim. Sehingga itulah tegas dilarang barang ini dimasukkan di dalam tubuh. Dilarang ini dijual, dilarang ini bikin. Ini peristiwanya, Pak. Saya ketemu ini pembunuh. Ini aja bujang tak katanya. Ini aja nih, ini aja. Tena sering. Saya ketemu orang ini tahun 2000-an. Heboh Pak, heboh sekali ini. Karena dia tonji yang kuburkan mertuanya. Kau nak kuburkan? Bayangin ini Pak. Tahun 2000 ada orang mati di sekitar Bontoa. Perempuan didapat di dalam kamar mandi, lukanya itu di lehernya. Nah bilang orang Bugis Makassar, nak andre kapang parakan, ya nak cekai parakan kalon. Karena didapat luka-luka seperti cakar di sini di leher. Tidak itu di luka, tidak ada lain.
Tidak ada darahnya karena yang bunuh ini sudah nak kasih bersih itu darah. Didapat di dalam kamar mandi. Nah bilangnya orang-orang di situ waktu, ai matenian perakangan. Ya tidak ada orang dicurigai baru mati dibunuh. Karena itu lukuannya tipis, lehernya ini pak kecil. Kan taji ayam. Taji itu yang pakai orang Masau, kecil itu. Apa yang terjadi kemudian? Yang bunuh ini ikut tonji pak selenggarakan jenazahnya. Dia tonji yang makamkan. Tidak nak merasa takut berdosa enggak. Tapi karena dia jadi sudah nak bunuh, nak ambil kiringginya, nak ambil kemasnya itu ibu mertuanya. Nak ambil ke. Nah ini itu mentomi penyebabnya dia nak bunuh. Nak ambil emasnya, hartanya mertua. Apa kejadian? Karena ini tahu parinu, ya lebam sudah dimakamkan ini. Berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, dia mabok-mabok di kerjanya. Uang ringgi yang dia curi, emas yang dia curi itu dia pakai berpesta-pesta miras. Ripalontan ini tempat minum miras. Tena na sadar na pau. Ini pemina bilang pak ini. Al-Quran ka bilang ini kan bilang Al-Quran. Hatta takulu mala ta'lam. Sampai kamu sadar apa yang kau ucapkan. Anne pauno tena na sadar. Anne si pamempuan na pau. Nak yang tumbunuh mutuaku. Apa begitu? Kau bunuh. Nak yang bunuh. Tena mo na sadar ni padahal rahasia nih pak. Rahasia yang mesti dia simpan di dalam-dalam. Tapi karena teler mabok tena muna sadar bahwa ane kupasulu rahasia. Di antara mereka ada keluarganya ini yang nabunuh. Dikasih tahu lah. Diinterogasi, ngapain nabunuh? Utok do kita jikalona. Taji panatusukan leher. Sampai kehabisan darah itu orang tua perempuan tua. Nampak apa? Nampak nabunuh? Seke dulu ini kan. Pala kadoe tena nasari ka minta ka uang tidak nakasih. Baru jai bulain na banyak emasnya. Itulah yang naincok. Apa yang terjadi? Dilaporlah dia. Digalilah itu kuburannya itu. Mertuanya digali, diotopsi, diperiksa. Apakah sebab matinya ini? Karena memang ada lukanya. Tahu jadi. Itu yang dulu Nabi bilang orang pandai parakan. Bukan. Karena hataji halus ditusuk lehernya di sini, habis darahnya. Ternyata disebutkan bahwa dia kehabisan darah akibat benda tajam yang ditusukkan di leher. Dihukumlah orang. Dan saya ketemu di lapas Maros sampai sekarang. Ya. Jadi sehingga inilah teman-teman saya sampaikan punna bebas kisah, terutama 3 ini ya coy. Yang mau diperunas itu Tomalia luar biasa itu. Kau jadi pelajaran. Kalau mau ku bagus tebus ki dosamu itu. Bagaimana Ustaz ku tebus dosaku? Jadi ku pendakwanya itu minuman keras. Iya. Bebas ku Umar bin Khattab itu menjadi pendakwanya. Nakir yolo tena. Albangi-bangi ku ngino. Tapi leba kambuno tahu tidak bersalah. Iya. Saya tidak tahu nampuni dosaku ini Allah tidak. Makanya saya jadi pendakwanya ini miras. Jangan kau minum di sini. Kau itu dapat. Pacini kami rewanan jo. Nih antu tahu rewana baji. Ada orang beraninya itu bermanfaat. Kapan? Ketika melihat dosa suruh berhenti. Umar bin Khattab itu keberaniannya itu dia pakai untuk menghentikan dosa. Jadi keberanian itu jangan dibuang. Dipakai untuk membela agama Allah. Dipakai berdakwah. Karena jelas-jelas itu hilang nyawanya orang. Kalau teman-teman yang lain di sini mungkin bukan nyawa nah hilang. Kalau 3 CS ini, besar itu Pak. Besar itu. Tapi ketahuilah Allah Maha Pengamaaf. Nabi Musa yang pernah membunuh dimaafkan. Iya. Nabi Musa bahkan diangkat dia menjadi nabi. Jadi kalau Anda bertiga ini mau jadi pendakwah kecil bagi Allah, pendakwah bahaya miras. Kenapa? Nabi Musa saja diangkat menjadi apa? Nabi, nabi kecil itu loh, pendakwah aja. Apalagi itu di luar ada anak pinangku saya menjual di PTB yang pernah jadi begal di sini. Tahu? Saya bina itu di lapas Gunung Sari. Jadi ini saya teman-teman kuangkat kisah ini agar kita mengambil pelajaran. Karena jangan sampai bebas keluar niakin
Karena ni untuk penyakitnya tu penyakit amunoa. Saya bertahun-tahun biasa lebar mau tahu sulu kita tambah jari-jari ngapain? Berapa? Betul-betul tongkon tu kau. Jadi masuk lagi dia mau kasih membunuh. Dan ada cerita itu yang berapa minggu lalu saya ceritakan. 3 kali membunuh, akhirnya mau lagi membunuh. Keempatnya dia yang dibunuh. Ada itu kisah, masih ada kertasnya. Orang dari Cambana, Rasulun nama. Dia peminum itu dikerjain minum. Anak-anak kalian hebat. Sehebat-hebatnya Pak orang siapa yang kalah hebat Fir'aun. Ada istananya, banyak pasukannya, tapi apa di mana sekarang Fir'aun? Dah ada mati, tersiksa dia. Jadi cerita bahwa ada dulu nangkap dirinya orang paling hebat kuat, tidak bisa melawan namanya mati. Karena biar bagaimana orang kuatnya, umur yang akan membuat kita tinggalkan dunia ini. Makanya sebelum dunia ini ditinggalkan, beramal kita tebuski dosa itu yang pernah dilakukan dulu. Tebuski dosa-dosa yang dulu. Salat yang tidak pernah dikerjakan dulu diganti di kita sekarang. Baru kalau tidak ini dia makin orang yang tidak sempat bertobat. Ini ada ayat sebagai penutup. Orang yang tidak sempat bertobat dia mati, digambarkan oleh Al-Quran bagaimana malaikat cabut nyawanya. Tapi walau tara iziz zalimuna bi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim, pelaku dosa dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, lalu berkata keluarkanlah nyawamu pada hari ini. Kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Itu Pak gambarannya. Ditundrungi, dipukul dia di malaikat, disiksa dia Pak. Bagaimana sulitnya itu orang sekarat, dia tersengal-sengal. Ini baru siksa pertama, baru mau tinggalkan dunia, belum masuk di kubur. Ada orang disiksa di kubur Pak 1000 tahun lebih sampai sekarang tidak berhenti. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan 1000 tahun dulu yang mati. Lebih lama dia disiksa di kubur daripada dia hidup. Umurnya kan berapa aja umurnya Abu Jahal? Tidak cukup 70. Mati ribuan tahun yang lalu dia mati ketika dia hidup bersama Nabi Muhammad, tapi dia tidak menentang dakwanya Nabi Muhammad, mati sampai hari ini terus dapat siksa. Ini dikubur, belum nanti berpindah lagi itu di alam akhirat. Bayangkan pasien-pasien. Tapi teman-teman sahabat, kalau engkau rubah itu perbuatan dosa dengan baik, ini ada tuh berita gembiranya. Tidak didapat siksa itu, tidak didapat itu menyakitkan itu sakaratul maut. Ini Allah berfirman, wa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim.
kecuali orang-orang yang bertobat kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70. Inilah berita gembiranya teman-teman. Jadi siapa saja orang yang pernah melakukan dosa, siapa tidak